Mau buka usaha di bulan Ramadan tapi terkendala modal? Jangan buru-buru pinjam ke pinjol ilegal yang bunganya nyekek. Ada nih cara yang lebih aman dan halal buat dapetin modal usaha tanpa bikin keuangan lo jebol. Yuk simak infonya. Gua Yuno Fikri, selamat datang di Generasi Cuan. Kalau di antara kalian ada yang mikir, mau minjem duit mah ke pinjol aja kali. Ya terserah lu sih, balik lagi ke kebutuhan lu. Di sini kita bahas dapetin dana cepet selain dari pinjol. Yang ternyata perbedaan bunganya tuh cukup jauh. Antara pegadaian dan pinjol itu bunganya bisa beda 10%. Bedanya, kalau di pinjol itu kan kredit tanpa agunan ya. Jadi pencairan dananya dilihat dari based on background profil si peminjam. Kalau pegadaian ya lo dilihat based on agunan atau barang jaminan yang lo tawarin. Disclaimer dulu nih, gua bukan mau ngajak lu buat ngutang untuk kebutuhan konsumtif, tapi buat kebutuhan yang sifatnya produktif alias buat usaha. Ya siapa tahu bisa untung ya kan? Oke, pertama kita klasifikasiin dulu barang apa aja yang bisa lo gade. Barang yang bisa lo gade pertama itu ada emas. Ini bisa emas perhiasan atau emas batangan, atau ada juga yang berbentuk emas koin. Terus barang elektronik kayak laptop, kamera, tablet, smartwatch, dan handphone. Bisa juga kendaraan bermotor. Nah, tapi untuk kendaraan bermotor ini lo gak perlu buat gadein fisiknya. Cukup BPKB-nya aja atau surat-surat kendaraannya. Kalau lo udah yakin mau gadein barang, lo harus pastiin bener-bener sesuai gak sama kebutuhan modal usaha lo. Jangan sampai uangnya cair banyak banget. Jangan sampai juga uangnya kekurangan banget. Yang pas-pas aja lah. Disclaimer lagi, jangan semua barang yang lu punya di rumah digadein. Kayak gayung, lemari, mesin cuci, mesin air, lampu, kandang kucing, kandang hawimau. Masa lo gadein juga? Ya bener aja lah. Pilih salah satu barang yang gak setiap hari lo butuhin. Jangan HP yang lo punya satu-satunya lo gadein bro. Mungkin banyak yang nanya nih, berapa sih dana yang bisa lo dapetin kalau lo gade barang? Apakah pegadaian akan ngasih kita uang sesuai harga beli lo? Misalnya nih ya, lo dulu beli mobil seharga 200 juta. Nah, kalau lo gadein BPKB-nya, lo bakal dapat 200 juta juga. Nggak gitu. Umumnya pegadaian tuh bisa ngasih 80-90% dari nilai barang yang digade. Nilai barang ini juga ditentuin nih sesuai harga pasaran waktu lo gade. Jadi kalau HP lo sekarang harganya udah 6 jutaan, ya lo bakal dapat 4-5 juta. Syaratnya gampang kok. Pertama, lo butuh KTP, terus barang yang mau lo gade tentunya. Sama biaya administrasi yang cukup murah nih, 2.500 sampai 10.000 rupiah aja. Lo bisa datang langsung ke pegadaian, nanti barang lo tuh bakal ditaksir harganya sama petugas. Kalau syarat dan dokumennya lengkap, uang bisa langsung cair. Skemanya gimana? Ini gue mengacu sama website PT Pegadaian ya, ini yang punya BUMN. Jadi PT Pegadaian itu ngasih ketentuan maksimal 120 hari, bisa dicicil atau langsung dilunasin. Sesuai tenor pinjaman yang udah disepakatin bersama lo sama pihak Pegadaian. Tapi lo wajib bayar bunga 1,2% per 15 hari. Misalnya, lo gadein 15 gram perhiasan emas 15 karat dan dapetin uang sebesar 10 juta rupiah. Nah, lo dikasih waktu 120 hari buat nebus. Per 15 hari itu, lo wajib bayar bunga 1,2% atau 120 ribu. Nanti, di 15 hari berikutnya, ya lo wajib bayar lagi tuh 120 ribu lagi. Jadi, kalau lo baru mampu bayar dalam waktu 30 hari, ya lo wajib ngeluarin uang 10 juta plus 240 ribu rupiah untuk bayar bunganya tadi. Nah, kalau lo mau buka usaha jualan baju muslim misalnya di bulan Ramadan ini, lo bisa gadein apa sih? Nah, sekarang kita coba simulasiin berapa target jualan lo supaya bisa balik modal dan nebus barang gadean lo itu. Pertama, riset dulu soal biaya modal. Butuh modal berapa? Kita anggap lo udah dapet supplier terpercaya yang bisa jual baju per kodi. Misalnya, lo punya plan buat beli 2 kodi baju muslim. 1 kodi buat cowok, 1 kodi lagi buat cewek. Gue ngeestimasiin ini based on harga pasaran yang gue cari-cari di internet.
Satu kodi itu isinya 20 piece, harganya sekitar 1.800.000 sampai 2.500.000, tergantung kualitas bahan dan modelnya ya. Buat contoh, kita ambil aja yang paling tengah harganya. Misalnya, kalau lo dapet harga per kodi baju itu 2 juta rupiah, berarti lo butuh modal 4 juta rupiah. Kedua, taksir sendiri harga barang yang bisa digadein sesuai nominal yang lo mau. Setelah udah kebayang biaya modalnya, lo pikirin deh, barang apa sih yang bisa digadein kalau lo butuh 4 juta? 4 juta tuh bisa laptop, bisa tablet, bisa juga smartphone. Ingat, bunga per 15 hari itu 1,2%. Kalau laptop lo dihargain 4 juta sama Pegadaian, berarti per 15 hari lo harus bayar Rp48.000. Ketiga, tentuin target balik modal lo. Target balik modal ini penting supaya bisa nebus barang gadean lo tanpa harus bayar bunga utang yang besar. Karena di Pegadaian itu lo bisa ngelunasin agunan sebelum tanggal jatuh tempo. Misalnya, target lo adalah 15 hari. Berarti lo harus balik modal dalam waktu 15 hari juga. Kita breakdown lagi nih, harga satu kodi itu tadi bajunya 2 juta rupiah ya per kodi. Berarti harga satuan bajunya adalah Rp100.000. Lo punya 2 kodi nih, atau 40 piece. Misalnya nih, lo ambil keuntungan 85.000 per satu baju. Jadi, baju yang lo jual lagi ke orang itu harganya 185.000. Kalau harga yang lo jual segitu, berarti target balik modal lo adalah 22 piece baju. Dari 22 baju yang lo jual dengan harga 185.000 itu, lo udah bisa dapat 4.070.000. Nah, kalau target lo adalah ngelunasin agunan dalam waktu 15 hari, berarti lo tuh butuh Rp4.048.000. Kalau 22 baju bisa habis dalam 15 hari, udah cukup kan buat bayar bunga 1,2% tadi? Ringan kan? Ya itu kalau lo mampu lunasin agunan dalam 15 hari. Kalau lo baru bisa lunasin dalam 120 hari, tinggal kaliin aja bunganya. 1,2% per 15 hari. Nah, itu tadi cerita indah kalau lo mampu buat bayar agunan sebelum jatuh tempo. Tapi gimana kalau lo gagal bayar pas jatuh tempo? Gini. Kalau lo masih ngerasa kesulitan ngelunasin agunan dalam jangka waktu 120 hari tadi, lo bisa ajuin perpanjangan masa gadai. Bisa dicicil sesuai tenor pinjaman yang udah disepakatin. Tapi kalau masih gak bisa lunasin juga, konsekuensinya ya barang yang lo gade bakalan dilelang sama pihak Pegadaian. Kalau barang lo laku terlelang sama Pegadaian dengan harga yang lebih tinggi dari uang yang lo terima, lo berhak nerima uang lebihnya. Misal, lo terima 4 juta nih dari hasil gade laptop tadi. Sedangkan laptop lo yang dilelang sama Pegadaian itu laku 5 juta rupiah. Nah, lo tuh bakal dikasih 1 juta rupiah sama Pegadaian. Gimana bro? Udah paham belum soal gade barang? Oh iya, Pegadaian juga nih nggak ngecek skor BI checking nasabah. Kecuali lo gadein BPKB dan sertifikat rumah. Pegadaian baru deh bakal ngecek dulu tuh skor BI checking lo berapa. Kalau lo mau mulai gade barang buat modal usaha, pastiin pilih Pegadaian yang resmi, yang udah kedaftar di OJK. Nih, lihat artikelnya kompas.com kalau lo mau tahu daftar Pegadaian yang udah kedaftar di OJK. Let's go, ceki-ceki. Kalau ada yang punya pengalaman menarik pas gadein barang, tulis di kolom komentar ya.